Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Astiadatu ingin menyampaikan materi terkait hukum dan moralitas mata kuliah Filsafat Hukum. Lanjut ke materi yang pertama yaitu moral sebagai landasan tujuan hukum. Dalam banyak literatur dikemukakan bahwa tujuan hukum atau cita hukum tidak lain daripada keadilan, dinyatakan oleh beliau Gustav Rothbard. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa dalam terjemahannya, akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya. Oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum. Kemudian menurut Ulpainus, dalam terjemahannya, secara bebas, keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang yang menjadi haknya. Esensi keadilan berpangkal pada moral manusia yang diwujudkan dalam rasa cita kasih dan sikap kebersamaan. Kemudian, yang pertama kali mengemukakan moral sebagai dasar aturan yaitu adalah beliau Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu menyatakan manusia tidak dapat mengingkari keberadaan tubuhnya. Tubuh inilah yang memicu adanya tindakan, keinginan, dan hawa nafsu. Profesor Dr. Hazairin dalam buku Demokrasi Pancasila, beliau menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezoliman. Moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kesusilaan. Lebih lanjutnya, Dr. Muslihuddin menerangkan bahwa hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki akar substansial pada keadilan dan moralitas pada akhirnya akan terpental. Kemudian menurut Profesor Dr. Haji M. Rasjidi, hukum dan moral harus berdampingan karena moral adalah pokok dari hukum. Kemudian menurut Kant, hukum moral adalah hukum dalam arti sebenarnya. Menurut Friedman, tidak ada dan tidak pernah ada pemisahan total hukum dari moralitas. Oleh karenanya, hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas itu bukanlah hukum. Materi selanjutnya yaitu perbedaan serta hubungan hukum dan moral pada umumnya. Yang pertama, hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum itu juga diukur dari mutu moralnya. Sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum. Nah, agar semakin terwujud secara lebih pasti dalam perilaku konkret, menghormati hak milik orang lain misalnya, adalah sebuah prinsip moral. Prinsip ini diperkuat dalam hukum yang melindungi hak milik. Kemudian yang kedua yaitu hukum itu lebih dikodifikasikan dan dengan demikian lebih pasti dan objektif daripada moralitas yang tidak tertulis. Kemudian yang ketiga yaitu hukum mengatur perbuatan lahiriah atau legalitas, sementara moral itu lebih menyangkut sikap batin manusia. Kemudian yang keempat, moralitas adalah isi minum dari hukum. Hukum dan moralitas hanya berbeda dari sisi formal, tetapi tidak ada perbedaan mendasar dari segi substansi. Baik norma hukum maupun norma moral, kedua sama-sama mengatur perilaku manusia. Kemudian yang kelima, yaitu sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, pelanggar akan terkena hukuman, tetapi pada norma etis tidak bisa dipaksakan, sebab paksaan hanya menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Nah, satu-satunya sanksi di bidang moralitas itu hanya hati yang tidak tenang. Yang keenam, tujuan hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan pada moral itu mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Kemudian yang ketujuh yaitu Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum termasuk dalam tatanan normatif lahiriah manusia, di luar motivasi batin. Moralitas hanya berkaitan dengan suara hati atau sikap batin manusia. Nah, hukum mengikat secara moral kalau diyakini di dalam hati. Kemudian yang kedelapan yaitu sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, pelanggar akan terkena hukuman. Kemudian yang kesembilan yaitu hukum didasarkan atas kehendak masyarakat. Yang ke-10 dilihat dari dasarnya, hukum memiliki dasar yuridis, konsensus, dan hukum alam. Sedangkan pada moral itu berdasarkan hukum alam. Yang ke-11 yaitu dilihat dari otonominya, hukum bersifat heteronom atau datang dari luar manusia. Kemudian sedangkan pada moral itu bersifat otonom yang datang dari diri sendiri. Kemudian yang ke-12 yaitu dilihat dari pelaksanaannya, hukum secara lahiriah dapat dipaksakan. Yang ke-13 dilihat dari sanksinya, hukum bersifat yuridis. Moral berbentuk sanksi, kodrati, batiniah, menyesal, malu terhadap diri sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ke-14 yaitu dilihat dari tujuannya. Hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan pada moral itu mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Yang ke-14 yaitu dilihat dari tujuannya. Hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan pada moral itu hanya mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan.
banyak salahnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.